Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Terima kasih pada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan terus karuniakan kepada kita semua. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar di dalam menyampaikannya semuanya juga boleh berada di dalam tuntunan Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu takut akan Tuhan dan senang kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan dan senang kepada firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita, ayat yang pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kata takut di sini dapat berarti hormat atau juga kagum atau tunduk kepada seseorang yang berhadapan dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Dia merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Ia merasa takut akan Tuhan. Kagum atau hormat kepada Tuhan, bahkan tunduk kepada Tuhan. Karena perasaan itu, sehingga muncullah keinginan untuk berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu setia merenungkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kata takut akan Tuhan dipakai sejajar dengan pengertian mengabdi, mengasihi, beribadah, hidup menurut jalannya, dan melakukan ketetapannya. Orang percaya yang memuji perbuatan besar Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan akan merasakan aliran kebahagiaan yang luar biasa, sehingga ada dorongan yang kuat untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, dampak apakah yang diperoleh oleh setiap orang yang takut akan Tuhan? Pemazmur menyajikan dengan begitu indah. Dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan cinta atau menyukai atau senang kepada firman Tuhan akan menerima kelimpahan harta yang luar biasa. Sekalipun kehidupannya tidak terlepas dari berbagai macam ancaman di dalam ayat 7 dan 8. Dan harta di sini bagi pemazmur bukanlah sepenuhnya berarti harta yang melingkupi materi saja, tetapi harta dalam arti yang lebih luas. Di dalam ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Di dalam ayat 3b akan memiliki kebajikan. Di dalam 4a akan mengalami terang di dalam kegelapan. Memiliki hati yang pengasih. Di dalam ayatnya yang ke-4b, imannya tak akan goyah. Hatinya tetap teguh, penuh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin hidup yang dikaruniakannya ini dibangun di dalam rasa takut akan dirinya, yaitu memiliki rasa hormat, rasa kagum, dan tunduk pada kehendaknya. Rajinlah dan setialah mempelajari firman Tuhan, agar kita akan menemukan alasan yang tepat mengapa kita harus kagum, hormat, dan tunduk pada Tuhan. Kebahagiaan akan dikaruniakan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan dan menyukai, menyenangi, mencintai
akan firman Tuhan. Dan kebahagiaan yang dari Tuhan bukanlah kebahagiaan yang semu, bukanlah kebahagiaan yang hanya dapat diukur dengan mata. Karena Tuhan adalah sumber segala yang baik. Kebahagiaan yang dari Tuhan adalah kebahagiaan yang sempurna, dan Tuhan akan melimpahkan kepada setiap anak-anaknya yang takut dan yang mengasihi dirinya, yaitu dengan setia mempelajari kebenaran-kebenarannya, hormat, kagum, dan tunduk padanya. Amin, firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mengangkat doa kita. Kembali lagi kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang senantiasa nyata di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami, bahkan kami baca bersama-sama pada malam hari ini, di mana kami diajarkan untuk takut kepadamu dan juga
menyukai akan kebenaran-kebenaran-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, berkatilah agar kami mampu menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan perdengarkan kepada kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami sampai pada saat ini. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bersama dengan anak-anak, bahkan juga di dalam sekolah mereka, kami sungguh mengalami pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bergumul bersama semua yang berada di dalam kelemahan tubuh saat ini, yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Tuhan memberkati perawatan-perawatan yang diberikan, jamah tangan para medis, dokter dan perawat, bahkan setiap obat-obatan yang diberikan kepada yang sakit ya Tuhan, agar boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk yang bergumul, mencari pekerjaan, menanti teman hidup, anugerah anak dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga. Engkaulah sumber segala yang baik dan kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Karena itu berkatilah kehidupan kami semua. Di dalam sorga Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Bahkan di saat kami beristirahat, Tuhan menolong dan menyertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Karunia Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita agar kita terus bertumbuh di dalam iman yang Tuhan karunia. Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.